Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel PKH Tarik Sidoarjo, channel yang membahas tentang seputar bansos, PKH, BPNT, dan juga bansos-bansos lainnya. Begitu sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Teman-teman, sahabat-sahabat yang baru bergabung, jangan lupa ya, tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Kita tidak luput akan berdiskusi di kolom komentar ya. Begini sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan ya sahabat-sahabat semuanya. Tentunya di setiap langkah, setiap aktivitas kita memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat bermanfaat sebagai manusia terhadap sesamanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di channel PKH Tarik Sidoarjo. Hal yang pertama, ini ada info terkait reaktivasi PBI atau BPJS Kesehatan. Ya, tentunya sahabat-sahabat semuanya yang mengalami penonaktifan atau tiba-tiba tidak aktif BPJS mandirinya atau BPJS PBI ya, tiba-tiba tidak aktif. Ya, setelah berobat dicek, loh kok tidak aktif ini kata perawatnya. Nah, apa solusinya? Ini ada program reaktivasi. Yang kedua sahabat-sahabatku semuanya, ini ada bansos lagi cair. Ini di daerah kami hanya sedikit ya sahabat-sahabat semuanya. Kami juga kaget, loh kok cairnya telat. Nah, ini kita cross check lagi ya. Nanti kita bahas ya satu persatu. Baik sahabat-sahabat semuanya, kembali ke reaktivasi. Sebelum kita membahas reaktivasi PBI, sahabat-sahabat tonton video ini secara lengkap, secara utuh ya, agar kita memiliki informasi yang jelas dan kita paham betul alurnya. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Ya, untuk reaktivasi PBI atau KIS BPJS yang dibayari oleh pemerintah itu mempunyai beberapa alur dan skema. Ya, tiba-tiba kita berobat. Ini tetangga saya ya, tiba-tiba berobat. Loh kok non aktif? Ternyata rame di media sosial, rame di platform maupun di televisi. Itu rame, BPJS dinonaktifkan, BPJS dinonaktifkan lah. Ini kita sebagai pemilik kartu itu sering galau atau risau. Namun ada kebijakan dari pemerintah, rumah sakit tetap harus melayani sambil reaktivasi BPJS berlangsung. Nah, ini menarik sahabat-sahabat semuanya. Satu sisi BPJS-nya tiba-tiba hilang, tetapi kalau rumah sakit kita ibaratkan pelaku usaha ya, itu tetap harus melayani. Ini skemanya sangat ya, kalau menurut kami sangat rumit ya. Kita suruh melayani orang, tetapi kita suruh menanggung juga biayanya. Kalau kita di pihak rumah sakit ya serba salah ya. Nah, namun di sini ada sisi yang baiknya. Nah, kalau di daerah kami, sahabat-sahabat semuanya, yang sakit kita rujukan ke rumah sakit, tetapi kita tiba-tiba BPJS nonaktif, diberi tenggang waktu 3-4 hari untuk mengurus reaktivasi BPJS. Nah, ini ya. Yang pertama, reaktivasi kalau di daerah kami ya, misalnya kita opname ya, kita diberikan surat keterangan dari rumah sakit, ada 2 lembar kalau nggak salah. Terus kita bawa ke desa untuk meminta persyaratan lain sebagainya. Habis itu kita ke kantor BPJS. Tapi harus ada lebih dari 2 orang ya sahabat-sahabat, sanak saudara kita ya. Setelah di kantor BPJS diurus reaktivasi dan lain sebagainya, tidak lama lah, paling 15 menit ya. Setelah itu kita pulang, kita kembali lagi ke rumah sakit untuk menunjukkan bukti tersebut, dan alhamdulillah itu langsung aktif. Hebatnya di sana ya, itu sahabat-sahabat. Tapi itu sifatnya sementara ya. Lah, yang permanen bagaimana sahabat-sahabat? Yang bukannya permanen seumur hidup ya, bukan. Seperti awal kita mendapatkan PBI. Nah, ini yang menarik. Teman-teman, sahabat-sahabat kita pendamping sosial ditugaskan, pendamping sosial PKH ya, ditugaskan untuk ground checking lagi.
reaktivasi PBI. Kebetulan saya juga mendapatkan ada 48 KPM yang reaktivasi PBI. Ya, belum selesai sahabat-sahabat semuanya, karena satu hari di bulan puasa ini kurang lebih maksimal 10 orang. Ya, itu sudah bagus menurut saya ya. Itu sudah bagus, dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 1 jam 2 lah untuk penyelesaian 10 orang, karena indikator-indikator yang diisi itu banyak. Ya, lah di sana ada ditanyai sahabat-sahabat semuanya. Nah, kebetulan ini menyangkut juga dengan desil ya. Desil 1 sampai 4 itu diprioritaskan untuk PBI. Ya. Nah, di sana kita ground checking, alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, dari proses-proses kita memang menemukan ada yang tidak layak menerima PBI. Lah, ini sahabat-sahabat semua yang dimasuk oleh pemerintah. Kenapa dinonaktifkan tiba-tiba? Karena ada sebagai sahabat-sahabat kita itu memang benar-benar tidak layak menerima PBI. Nah, makanya dinonaktifkan. Ada juga yang benar-benar layak, itu yang kasihan. Nah, ini perlu kesadaran kita sahabat-sahabat semuanya sebagai warga negara yang baik, sahabat-sahabat. Meskipun kita sudah membayar pajak A, B, C, D, E, F, G ya, tapi untuk hak kesehatan kita serahkan, kita kasihkan kepada sahabat-sahabat kita yang lebih membutuhkan. Sudahlah kita yang merasa mampu untuk iuran BPJS secara mandiri. Itu sahabat-sahabat dari saya ya, saran kami ya. Nah, ini yang menarik sahabat-sahabat, yang kedua informasinya. Ini ada tiba-tiba cair, mengabari sahabat-sahabat semuanya. Nah, setelah kami cross check, memang si KPM ini adalah KPM yang diburekolkan tahap 4 kemarin. Diburekolkan, masuk tahap burekol. Di tahap 1 kita cek, di tahap 4 memang tidak cair karena statusnya adalah burekol, buka rekening kolektif. Ya, di sana tahap 4 burekol, di tahap 1 ini statusnya tiba-tiba berhasil cek rekening. Loh, ini kita mendapat laporan, setelah kami telusuri, kita lihat rekam jejaknya, burekol, setelah itu berhasil cek rekening dan sekarang sudah SI. Nah, bagaimana sahabat-sahabat hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut bisa terjadi tiba-tiba karena penambahan KPM PKH maupun BPNT sekarang by system. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi sahabat-sahabat? Intinya adalah satu keluar satu masuk. Nah, misalnya di daerah sahabat-sahabat itu ada KPM PKH sejumlah 1.000 dalam satu kecamatan. Nah, dalam satu kecamatan ini KPM PKH aktif. Sedangkan yang menunggu untuk masuk ke PKH ini ada 10.000. Lebih banyak ya, harusnya lebih banyak. 10 kali lipat lebih banyak. Nah, kalau si 1.000 KPM PKH aktif ini tidak keluar, maka yang 10.000 ini tidak akan masuk. Nah, nggak tahu ya, entah itu tergraduasi mandiri keluarnya, mengundurkan diri, atau tergraduasi alami. Bisa jadi tiga-tiganya tersebut menyangkut yang keluar ya. Jadi yang 10.000 ini bisa masuk. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat, ini KPM lansia umur 70 tahun ke atas, ada 2 anggota keluarga, ayah dan ibunya atau orang tuanya ya. Anaknya sudah menikah, sudah keluar kakak. Nah, di sini ada dua anggota keluarga, meskipun dua-duanya ini komponen, umur 70 tahun ke atas, satu pengurus, satu komponen. Ya, syukur-syukur nanti dihitung 2 ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah cairnya kemarin itu Rp600.000. Plus BPNT-nya 600, jadi 1.200.000. Itu sahabat-sahabat semuanya yang perlu kita pahami bersama, kita kita evaluasi bersama sahabat-sahabat untuk bansos ini. Dan yang terakhir sahabat-sahabat semuanya, bila menemukan tetangga atau sanak saudara kita yang tidak layak menerima bansos, tolong sanggah melewati aplikasi cek bansos. Itu sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.